alam bawah sadar itu bisa memberikan sebuah kejutan-kejutan sama kita. Kalau kita bisa mengolahnya itu dengan benar, maka kesuksesan itu akan semakin dekat sama kita. Oke, saya ya sangat yakin itu karena saya sejak dahulu menggunakan teknik-teknik di dalam mengelola alam bawah sadar, sehingga bisa alhamdulillah ya finansial bisa berubah dan bisa membuat, menurut saya hidup saya itu makmur gitu, lebih makmur daripada jauh lebih dulu-dulu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you all. Jumpa lagi bersama saya Yang. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara lagi tentang kekuatan pikiran, kekuatan alam bawah sadar Anda. Nah, percayakah Anda bahwa kekuatan bawah sadar, ini saya ingatin lagi ya, bahwa kekuatan alam bawah sadar itu memiliki kekuatan 88%, ya. Kekuatan sadar kita itu hanya 12%. Artinya kekuatan bawah sadar ini yang menguasai semua kehidupan kita. Apa yang terjadi kepada Anda hari ini itu adalah hasil dari apa yang Anda lakukan dulu, ya. Apa yang Anda lakukan dulu, kemarin dulu itu bulan lalu, tahun lalu dan sebagainya, itu Anda rasakan hari ini hasilnya. Dan apa yang terjadi hari esok, ya, besok itu ada apa besok, itu adalah apa yang Anda lakukan hari ini, apa yang Anda rencanakan sekarang. Kayak gitu ya. Di channel ini itu banyak sekali membahas tentang alam bawah sadar, banyak sekali tentang membahas tentang pikiran, mindset dan sebagainya. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah Anda itu bisa membuat pikiran Anda itu benar-benar bisa mengerti hari esok, bisa mengubah hari esok itu lebih makmur, gampangnya kayak gitu ya. Cuma selain itu saya juga ada tips-tipsnya, ada cara-caranya. Jadi ada 200 lebih video saya di channel ini, itu bisa Anda pelajari satu persatu. Oke, kalau kamu belum juga follow Instagram saya, Anda bisa follow Instagram saya di sini di Yayang Sundawa, dan bisa juga masuk di grup Telegram. Saya ada grup Telegram di bawah ini di deskripsi, gratis, free untuk Anda. Ya, jadi hari ini kita akan membahas itu semua. Oke, terutama tentang pikiran alam bawah sadar. Nah, jadi di video ini adalah pengertian dulu alam bawah sadar seperti apa ya. Alam bawah sadar itu adalah, jadi gini, pikiran kita itu terbagi ya, jadi seperti alam sadar dan alam bawah sadar kayak gitu ya. Saya berbicara dengan Anda dan Anda melihat saya seperti ini. Nah, Anda mendengarkan saya, Anda mencerna apa yang saya katakan, ini adalah alam sadar gitu ya. Nah, alam bawah sadar bekerja secara otomatis seperti itu ya. Nah, ini saya ulangi lagi ya begini. Contoh, saya akan ilustrasikan Anda. Ketika Anda pertama kali mencoba untuk mengendarai sepeda motor, masih ingat nggak? Anda masih ingat nggak? Ketika Anda naik sepeda motor pertama kali, kalau masih ingat tuliskan di komentar ya. Saya masih ingat mas. Ketika Anda naik sepeda motor pertama kali, yang Anda lakukan adalah ya, Anda belajar dulu bagaimana cara menyalakannya gitu ya. Anda belajar cara menyalakannya, habis itu Anda naik ke motor, habis itu Anda mulai nyetater gitu kan, mulai ini gasnya seperti ini pelan-pelan ya kan, pelan-pelan. Habis itu Anda mulai menyeimbangkan tatapan Anda mata ke depan gitu ya, lalu menyeimbangkan ini motor dan sebagainya ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari dan sebagainya seperti itu. Anda mulai belajar pertama dari jalan yang kecil, mungkin dari jalan yang rumput-rumput di sekitar rumah dulu ya kan. Anda belum berani kemana-mana gitu kan karena masih belajar. Sekarang coba Anda lihat sekarang, diri Anda sekarang naik motornya gimana? Anda langsung naik motor terus kemana-mana, bisa langsung lewat jalan lebar dan sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena alam bawah sadar Anda yang mengkontrol itu semua secara otomatis dalam pikiran Anda. Jadi Anda sudah pinter sekarang ya, itu karena alam bawah sadar gitu ya. Alam bawah sadar itu membuat yang dulunya rumit di awal itu rumit menjadi mudah, karena alam bawah sadar Anda sudah secara otomatis, Anda megang setir kayak gini sudah otomatis sudah. Begitu juga dengan mengendarai mobil, begitu juga dengan kehidupan Anda hari ini ya. Mungkin hari ini Anda memiliki skill tertentu ya, skill tertentu yang dulunya Anda nggak bisa sama sekali. Terus habis itu sekarang Anda udah lancar banget gitu ya, Anda bisa. Sama seperti ketika kita waktu kecil ya, kita belajar berjalan ya kan, kita kan pasti jatuh-jatuh dulu dan sebagainya. Tapi hari ini Anda bisa lari, Anda bisa lompat, Anda bisa ngapain aja gitu ya. Nah, itu alam bawah sadar yang merangkum semua memorinya dan membuatnya secara otomatis untuk Anda. Apa yang kita lakukan setiap hari? Jadi gini, ini saya ceritain lagi ya. Di alam bawah sadar itu kerjaannya itu adalah mengkondisikan diri kita sebenarnya. Beda dengan alam sadar. Alam sadar itu yang dicari adalah selamat, nyaman, rasa aman, survive dan sebagainya. Itu alam sadar. Saya bilang seperti itu karena alam sadar ini mengandung logikanya luar biasa. Alam sadar ini logis gitu, sangat logis gitu ya. Pemikirannya
logis, 1+1 sama dengan 2 gitu, matematis itu logis, itu masuk alam sadar. Nah kalau alam bawah sadar itu pikirannya kadang nggak logis gitu ya. Alam bawah sadar ini sangat unik, sangat polos gitu ya, dan dia itu menerima informasi apapun yang dia tangkap. Pernahkah Anda mengetahui bahwa pikiran kita itu luar biasa gilanya gitu, bahkan dibandingkan dengan komputer seluruh dunia digabungin itu nggak bisa kurang spesifikasinya dibanding dengan pikiran kita. Jadi pikiran kita tuh merekam semua memori sejak Anda lahir, bahkan ada yang bilang sejak dari dalam kandungan itu Anda sudah punya memori, Anda lahir Anda punya memori sampai sekarang. Umur Anda berapa, Anda yang nonton video ini umur Anda berapa, bisa Anda katakan di komentar. Itu semuanya terekam oleh alam bawah sadar gitu ya, oleh alam bawah sadar. Nah oleh karena itu, pernah nggak Anda mengalami sesuatu, misalkan Anda itu pernah diputus sama cewek atau cowok, misalkan Anda diputus sama pasangan Anda di saat pas lagi sayang-sayangnya gitu ya. Nah habis itu Anda masih ingat sekali gitu ya, di situ ketika terjadinya putus itu gitu ya, atau ketika Anda lagi hubungan asmara dengan pasangan Anda tersebut gitu ya, Anda sering mendengarkan sebuah lagu yang X, misalkan Anda sebuah lagu X. Nah ternyata di suatu hari gitu, Anda mendengarkan lagu X tersebut ya, secara tidak sengaja Anda menyetel radio dan lagu X itu kembali terdengar gitu. Maka secara otomatis alam bawah sadar Anda akan mengingatkan memori-memori tersebut dengan mantan pasangan Anda itu. Anda percaya atau tidak, ini terjadi gitu ya. Nah inilah alam bawah sadar. Begitu pintarnya alam bawah sadar, mereka menyimpan semua database ada di pikiran kita ini. Oke, sangat pintar, sangat cerdas. Jadi alam bawah sadar ini polos, dia tidak peduli apapun itu direkam. Dia tidak peduli, semuanya direkam. Nah oleh karena itu ingat, alam bawah sadar ini kekuatannya 88% ya, dan alam sadar hanya 12%. Artinya hampir 10 kali lipat lebih ya, alam bawah sadar ini menguasai diri kita. Nah, contohnya seperti apa nih? Alam bawah sadar ini membentuk yang namanya habit atau kebiasaan gitu ya. Misalkan hari ini Anda kebiasaan, mohon maaf yang saya contohkan ini merokok, misalkan merokok itu secara sadar Anda bisa mengetahui bahwa tulisan di atas rokok itu adalah merokok dapat menyebabkan kanker ya, gangguan tenggorokan dan sebagainya. Secara sadar Anda membaca ini, tetapi secara alam bawah sadar ini mengatakan enggak, enak, rokok ini enak dan sebagainya. Paham ya Mbak saya? Nah dari disinilah kinerja alam bawah sadar, dan kita susah banget untuk melawannya gitu ya, karena alam sadar udah bilang, oh, ini bahaya loh gitu. Tapi alam bawah sadar mengatakan ini enak, lanjutin aja, enak gitu ya. Nah oke, bayangkan ini ada di dalam rokok, itu sesuatu yang negatif. Jika ini ternyata Anda bisa memprogramnya menjadi sesuatu yang positif, maka hasilnya akan luar biasa. Anda akan memiliki habit positif, Anda akan memiliki pemikiran positif gitu ya. Nah jadi itulah kelebihan alam bawah sadar. Di channel ini kita akan membahas dan mengungkap, mengulas, membedah semuanya. Oke, saya banyak sekali video-video saya tentang afirmasi, dan kemarin saya ada yang di komen di channel ini, dia bilang bahwa Mas, saya itu mempraktekkan apa yang Mas lakukan itu gitu, 1 tahun yang lalu gitu ya. Awalnya dia kuli bakso ya, 2 tahun lalu dia kuli bakso. Habis itu hari ini, jadi dia bilang, dia komen di channel YouTube ini, dia bilang sudah bisa membeli mobil expander cash gitu ya, dan penghasilannya sekarang minimal itu 10 juta per bulan. Dulunya dia hanya bermimpi, dulunya dia hanya berangan-angan, dulunya dia saya pengen punya 10 juta per bulan kayak gitu, tapi alhamdulillah hari ini terwujud. Nah itu karena apa? Karena alam bawah sadar dia menggerakkan dia, alam bawah sadar itu mencarikan solusi buat dia dan sebagainya. Oke, nah saya sangat percaya bahwa bahwa kita semuanya manusia ini adalah kreator atau pencipta nomor 2 setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita itu diciptain di bumi ini, kita sebagai kreator gitu, sebagai pencipta gitu ya, menciptakan sesuatu, menciptakan barang, menciptakan produk, menciptakan sesuatu, menciptakan karya. Jadi kita itu berkarya gitu. Sebenarnya hidup di dunia ini menurut saya adalah berkarya, dan saya sangat yakin dan percaya bahwa saya adalah kreator nomor 2 setelah Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Allah nomor 1, pencipta alam semesta dan sebagainya ya. Kalau kita ini saya yakin dan sangat percaya bahwa saya adalah orang positif yang diciptakan Allah untuk mencipta lagi gitu ya, untuk mencipta sesuatu. Nah itu berupa karya, berupa produk, berupa semuanya lah. Oke, nah ini harus kita pahami dulu bahwa alam bawah sadar itu sangat powerful. Kalau kita salah memasukkan informasi, kita salah. Jadi kalau kita salah melakukan informasi, yang terjadi adalah habit yang salah, dan habit yang salah ini membuat kita stuck, bahkan hancur gitu ya. Nah habit yang salah membuat kita hancur, habit yang benar membuat kita makin sukses kayak gitu ya. Jadi
The Powerful of Alam Bawah Sadar. Oke, ini video pertama, saya nanti akan lanjutkan lagi. Jadi ini video pertama adalah pengenalan apa itu alam bawah sadar dan apa itu alam sadar ya. Dan alam tidak sadar. Alam tidak sadar ini adalah alam ketika kita tidur ya. Kita tidur kita nggak sadar apa-apa. Kita nggak ngerti terjadi apa. Tapi ingat, ketika kita tidur, alam bawah sadar ini tetap kerja. Gitu ya. Jadi alam bawah sadar ini bekerjanya 24 jam dalam seminggu, tidak putus gitu. Kalau alam sadar ini ketika kita tidur udah habis sudah kita udah nggak sadar gitu ya. Nah, tidak sadar sama sekali nggak bisa dapat informasi kalau tidak sadar. Nah, alam bawah sadar kayak ini hadir dalam mimpi-mimpi, hadir dalam banyak hal gitu ya. Jadi alam ketika kita tidur yang bekerja itu alam bawah sadar kita, memberikan kita mimpi, kadang memberikan kita suatu ide gitu kan. Kadang kita terbangun, ada apa nih? Oh, dapat ide dan sebagainya ya kan. Pas mungkin kita di kamar mandi kan sering nih kita lagi showeran, kita lagi di kamar mandi ternyata dapat ide. Nah, itu dari alam bawah sadar gitu ya. Jadi alam bawah sadar itu bisa memberikan sebuah kejutan-kejutan sama kita. Kalau kita bisa mengolahnya itu dengan benar, maka kesuksesan itu akan semakin dekat sama kita. Oke, saya ya sangat yakin itu karena saya sejak dahulu menggunakan teknik-teknik di dalam mengelola alam bawah sadar sehingga bisa alhamdulillah ya finansial bisa berubah dan bisa membuat menurut saya hidup saya itu makmur gitu, lebih makmur daripada jauh lebih dulu itu saya sengsara gitu ya. Alhamdulillah dari pengelola alam bawah sadar ini bisa membuat hidup saya lebih makmur. Semoga nanti bisa teman-teman praktekkan juga. Oke, ini adalah video pertama, nantikan video selanjutnya dan tuliskan di komentar ya. Saya kepingin Anda bertanya atau apa, silahkan untuk komen di komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.